warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Banten. Saya Kurniawan Yunianto dari SD Siti. Saya Anggidian Martasari dari SD Negeri Koa. Saya Sri Nasriah dari SMP Negeri 3 Bandung. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Bu Anggi. Bagaimana kabarnya Pak Wawan hari ini? Alhamdulillah Bu Anggi. Saya dengar hari ini Pak Wawan akan melaksanakan coaching. Betul. Dengan siapa Pak Wawan hari ini? Rencananya hari ini saya akan melaksanakan coaching dengan Bu Nasri. Oh iya. Baik, sebelumnya saya akan memohon izin kepada Pak Wawan. Kira-kira diizinkan tidak saya akan menjadi observer Silakan Bu kegiatan Anggi. coaching Pak Wawan. Iya, silakan Bu Anggi. Sebelum kegiatan coaching pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Wawan. Kira-kira Pak Wawan bersedia untuk menjawab? Bersedia tentu Ya, saja baik. Bu Anggi. Yang pertama itu persiapan apa saja yang sudah Pak Wawan laksanakan sebelum pelaksanaan coaching ini? Jadi kemarin tuh saya sudah menghubungi Bu Nasri ya. Kemudian saya sudah konfirmasi, saya sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Nasri. Kira-kira apa yang akan saya gali dari Bu Nasri itu. Oh ya, jadi Pak Wawan sudah janjian ya dengan Pak Nasri dan Pak Wawan sudah membuat daftar pertanyaan yang berbobot yang akan Pak Wawan ajukan kepada Bu Nasri untuk menggali informasi yang Betul. Akan Pak Wawan catat mungkin ya. Ya. Selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Wawan kembangkan? Saya ingin mengembangkan 3 kompetensi. Ya. Jadi hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang baik dan juga memberikan menggali permasalahan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Anggi. Baik, jadi Pak Wawan akan yang pertama itu fokus hadir secara penuh, kemudian akan menjadi pendengar yang aktif. Menjadi pendengar yang aktif ya, kemudian akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Betul seperti sekali. itu untuk mendapatkan informasi. Betul, itu ya Pak ya. Dari kompetensi tadi itu kira-kira dalam coaching nanti itu Pak Wawan ingin fokus apa? Sebenarnya semua saya ingin fokuskan, tapi satu yang ingin saya fokuskan lebih mendalam yaitu menggali gimana sih pertanyaan-pertanyaan yang membuat si coach nanti bisa membangkitkan memecahkan masalah si coach itu sendiri. Jadi Pak Wawan memilih yang mengajukan pertanyaan berbobot itu ya. Betul sekali. Kira-kira menurut Pak Wawan itu indikator ketercapaian dari coaching hari ini apa? Paling tidak si coach nanti bisa menemukan solusinya, jawabannya sendiri, bisa meyakinkan si coach sendiri tentang apa langkah-langkah yang akan diambil, Bu. Ya, baik. Kira-kira pertanyaannya cukup itu. Saya mohon izin untuk hadir di sini ya Pak. Silahkan Bu Anggi. Monggo silahkan Pak Wawan bisa dilanjutkan dengan Bu Nasri. Selamat sore Pak Wawan. Selamat sore Bu Nasri. Gimana kabarnya ini Bu Nasri? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Terima kasih ya Bu Nasri sudah meluangkan waktunya sore ini kita bisa bincang-bincang itu Bu Nasri. Oke Bu Nasri, kira-kira untuk coaching kita kali ini kita mau ngomongin apa ini Bu Nasri? Baik Pak, di sini saya punya suatu permasalahan di sekolah ya Pak ya, terkait pembelajaran yang sekarang kan sudah kurikulum Merdeka Belajar, kemudian teknologi yang semakin berkembang, tetapi di sekolahan saya itu banyak Bapak Ibu guru dan rekan sejawat yang mungkin belum bisa mengembangkan pembelajaran secara bervariasi dan secara inovasi. Itu masih minim Pak di pembelajaran. Oke, berarti banyak Bapak Ibu guru di sekolah Bu Nasri yang belum bisa mengembangkan pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya. Mungkin kurang berinovasi gitu ya Bu ya. Iya. Oke. Kira-kira dari percakapan ini kita nanti itu Bu Nasri pengen kita mendapatkan tujuan apa ini Bu Nasri? Jadi tujuannya supaya nanti Bapak Ibu guru, rekan sejawat mungkin lebih bisa memberikan pembelajaran yang berinovasi dan diberikan kepada
peserta didik tentunya ya, untuk bagus sekali. bisa mengembangkan potensi yang anak-anak gitu ya. miliki, dan tentunya supaya tidak anak itu merasa bosan ketika di kelas itu hanya Jadi cenderung lebih ceramah saja gitu. Jadi lebih bervariatif gitu ya Bu Nasri ya. iya, lebih bervariatif gitu, penciptaan penggunaan media pembelajarannya juga. Oke. Luar biasa. Gini, Bu Nasri bisa mengamati dari rekan-rekan kerja seperti itu bisa menyimpulkan bahwa mereka itu melakukan pembelajaran yang kurang bervariasi, kemudian kurang berinovasi, itu dilihat dari mana Bu Nasri? Baik Pak, di sini kami atau dalam sekolah itu setiap 1 pekan sekali ada suatu briefing, dan di sekolahan tentunya pimpinan selalu mengarahkan kepada Bapak Ibu guru untuk memberikan edukasi terbaik kepada anak didik itu terkait dalam pembelajaran yang berinovasi, tetapi dilihat secara pengamatan Bapak Ibu guru itu kebanyakan di sini sudah senior ya Pak ya. Jadi kompetensi yang dimiliki itu hanya sekedar bertanggung jawab dengan tugasnya mengajar saja, tetapi tidak gitu. Iya. Jadi kurang bisa bereksplor dengan tugas-tugas yang lain ya Bu ya? Iya, hanya mungkin memenuhi kewajibannya untuk sekedar mengajar, tetapi tidak menggali apa yang gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan para Bapak Ibu guru seperti itu Bu Nasri? Kemungkinan bisa jadi di sini mungkin kurangnya keluar dari zona aman ya Pak ya. Jadi keluar mungkin mencari pengalaman, berbagi pelatihan dan sebagainya, kemudian belum bisa mencari yang terbaik dari untuk pengembangan yang ada pada dirinya gitu. Jadi kan pengembangan dirinya untuk lebih bisa memberikan terbaik kepada anak. Jadi belum maksimal ya? Iya, belum jadi maksimal. Masih terbatas monoton yang seperti pembelajaran yang dulu ya? Benar sekali. Kira-kira dengan seperti itu Bu Nasri itu pengennya seperti apa sih idealnya itu? Idealnya, tujuannya di sini saya menginginkan bahwa nantinya itu Bapak Ibu guru bisa memberikan pembelajaran yang interaktif dan inovasi tersebut Pak, jadinya bisa menggunakan media pembelajaran, kemudian bisa pembelajarannya secara interaktif juga, tidak hanya di dalam kelas saja, bisa mengajak anak-anak ke perpustakaan, bisa jadi keluar lebih menyenangkan gitu ya Bu lebih Nasri ya? menyenangkan. Oke. Jadi untuk rencana tindakan apa kira-kira biar Bapak Ibu guru itu biar punya greget gitu loh, punya semangat perubahan gitu? Untuk hal itu saya ada pandangan itu bahwa nanti saya akan memberikan contoh beberapa media pembelajaran yang saya buat ya Pak ya. Jadi nanti saya akan demonstrasikan ke saat acara briefing itu setiap pekan 1 minggu sekali saya berikan ini media pembelajaran seperti kartu flash, yang kartu itu diperuntukkan untuk anak berkebutuhan khusus yang memang anak tersebut nanti dapat mengidentifikasi pembelajaran itu menggunakan media pembelajaran itu yang saya bikin itu. Jadi Bu Nasri ingin mengembangkan media pembelajaran yang seperti itu pakai kepada guru-guru lain gitu ya? Benar sekali Pak. Oke. Jadi biar lebih menyenangkan gitu ya Bu Nasri ya. Kira-kira ada lagi nggak Bu Nasri yang untuk inovasi apa gitu? Inovasi yang lain tentunya saya akan memberikan pembelajarannya itu tidak hanya di dalam kelas, kemudian ada pojok baca yang ingin saya kembangkan, kemudian nanti anak-anak itu bisa seperti storytelling gitu Pak, jadinya nanti itu anak-anak bisa bercerita, entah itu di depan atau di belakang kelas, kita bersama-sama duduk bersama-sama, kemudian berbagi cerita. Selain kita meningkatkan literasi, tapi juga meningkatkan anak untuk saling berbagi cerita, kemudian mengembangkan emosional yang ada pada diri anak itu, kecerdasan emosionalnya. Bagus sekali ya. Jadi Bu Nasri ingin mengembangkan secara emosional dengan menggunakan beberapa media seperti storytelling ya. Wah luar biasa itu Bu Nasri. Kalau bisa diterapkan sama guru-guru lain, wah ini luar biasa sekali rencananya ini. Oke Bu Nasri, kira-kira dari percakapan kita tadi,
apa yang didapat dari percakapan kita tadi, Bu Nasri? Dari percakapan ini saya semakin tidak ragu lagi untuk memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu guru yang mungkin selama ini belum bisa memberikan pembelajaran yang berinteraksi, dan saya yakin saya harus bisa dan mampu memberikan luar biasa yang terbaik untuk SMP saya, Pak. Wah, luar biasa Bu Nasri. Terus kira-kira mau dimulai kapan ini rencana Bu Nasri ini? Rencananya secepatnya, Pak. Jadi mungkin minggu depan kan sudah briefing, hari Senin besok, Pak. Oh, Senin besok. Ya. Wah, luar biasa. Gerak cepat ini ya. Iya, harus, Pak. Bagus sekali Bu Nasri. Oke, mungkin itu percakapan kita ya. Jadi saya doakan semoga nanti rencana Bu Nasri ke depannya bisa menggerakkan komunitas belajar yang ada di sekolah Bu Nasri, bisa lebih bervariasi, bisa inovatif guru-gurunya. Jadi anak-anak itu lebih menyenangkan itu ya Bu Nasri ya. Oke. Mungkin itu saja Bu Nasri. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Wawan. Waalaikumsalam Bu Andi. Alhamdulillah Pak Wawan tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Wawan setelah melaksanakan coaching? Saya yang pertama lega ya, lega. Jadi saya bisa menggali informasi dari coach tadi Bu. Baik. Nah, tadi saya sudah mencatat ya Pak, ini sudah saya catat tadi beberapa yang saya garis bawahi pada percakapan coaching Bapak antara Pak Wawan dengan Bu Nasri. Yang pertama itu Pak Wawan sudah mampu menerapkan alur Tirta. Ya, tadi saya lihat tujuannya sudah jelas ya. Kemudian sudah dapat mengidentifikasikan. Jadi kemudian juga sudah melakukan rencana aksi, serta sudah melakukan tanggung jawab, seperti apa yang saya catat ini. Selanjutnya itu juga Pak Wawan sudah menerapkan 3 kompetensi. Yang pertama itu Pak Wawan sudah fokus, kesadaran dirinya sudah baik, kemudian Pak Wawan juga sudah menjadi pendengar yang baik, Pak Wawan juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu sudah cukup berbobot, sehingga Bu Nasri tadi sudah bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Iya. Baik Pak Wawan, pertanyaan terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Wawan kembangkan ke depannya ketika akan melaksanakan coaching? Oke, jadi mungkin ke depannya saya bisa mengembangkan kompetensi untuk bisa menggali pertanyaan yang lebih berbobot ya. Jadi intinya bisa memberikan pencerahan sekaligus memberikan bantuan jawaban kepada coach supaya lebih bisa mengeksplor rencana-rencananya Bu. Itu sudah bagus sekali. Saya doakan mudah-mudahan harapan dari Pak Wawan ini untuk bisa mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Betul ya sekali, akan Bu. terlaksana dengan baik, dan saya doakan semoga kedepannya Pak Wawan bisa sukses, kemudian lancar ketika akan melaksanakan coaching kembali. Iya, Bu. Saya mohon izin, mohon maaf jika saya tadi selama mendampingi Bapak ada kesalahan mungkin yang sama-sama saya lakukan tidak sengaja gitu ya Pak. Sama-sama, saya mohon maaf, semoga kedepannya proses coaching akan berjalan dengan baik. Amin. Ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.